yang disebut duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, yaitu jiwa-jiwa yang telah terbuka hijabnya oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku semua, yang khususnya di Barling Mas Cakep maupun yang dimana saja berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, serta di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kali ini kami akan membuat sebuah tema, membuka hijab sebuah tabir sang kesatria piningit yang ada di dalam diri kita masing-masing. Karena pada dasarnya dalam kehidupan di atas muka bumi ini, kita semua itu mempunyai hak untuk membuka hijab yang ada di dalam diri, yaitu kekuatan Satria Piningit yang disebut itu adalah sang jiwa. Agar kita hidup di atas muka bumi ini terbebas dari belenggu dalam kehidupan, bebas dari sebuah keinginan, akan tetapi akan mewujudkan suatu kebutuhan yang kita butuhkan di atas muka bumi ini. Karena di dalam kehidupan manusia itu adalah dilahirkan di atas muka bumi ini, itu tujuannya dari Yang Maha Kuasa itu menurunkan sebuah firman agar manusia itu selalu itu akan menebarkan sebuah kebajikan dan mengungkap sebuah kebenaran untuk menata dalam kehidupan di masa lalu maupun di masa yang akan datang. Jadi barang siapa yang akan mengenal dirinya itu akan mengenal Tuhannya, dan juga akan memahami siapa diri sang kesatria piningit yang ada di dalam diri, yang selalu itu memberikan sebuah pertolongan di saat kita itu sedang terjebak di dalam perjalanan dalam kehidupan. Sang kesatria piningit itu selalu berbuat adil, welas asih, bijaksana untuk di dalam kehidupan manusia masing-masing. Akan tetapi sang kesatria piningit yang ada di dalam diri kita itu masing-masing akan memberikan sebuah keadilan itu tergantung pada di dalam kemampuan yang ada di dalam diri kita, akan sesuai dengan diberi keadilan oleh sang kesatria tersebut. Yang sebenarnya sang kesatria piningit yang ada di dalam diri kita sedang membicarakan bukan sebuah sang kesatria piningit yang disebut sang pemimpin dunia, bukan. Tapi sang kesatria piningit yang ada di dalam diri kita itu adalah sang jiwa yang selalu itu membawa sebuah kebenaran dan sebuah kemurnian untuk menata kehidupan kita harus bagaimana, dan kita itu dari mana dan akan kemana. Kita hidup di atas muka bumi ini adalah sebetulnya untuk mewujudkan sebuah pengabdian kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Sang Ilahi. Karena menurut dalam versi saya, sang kesatria piningit itu dari berbagai golongan kepercayaan, dari kepercayaan apapun itu adalah seorang kesatria piningit itu adalah sang jiwa.
Sang jiwa yang selalu itu menuntun dalam kehidupan untuk menuju kebenaran agar kita itu dapat keselamatan dunia maupun di akhirat, agar kita itu bisa membahagiakan kepada satu, di sisi lain itu adalah untuk kebahagiaan diri kita, kebahagiaan keluarga, dan kebahagiaan anak cucunya untuk di masa yang akan datang. Karena dalam kehidupan itu selalu itu adalah sang jiwa, sang kesatria piningit itu lahir dan akan lahir kembali di setiap zaman dan di setiap saat. Itulah sang kesatria piningit yang ada di dalam diri kita semua. Maka sering kita sebut bahwa sang kesatria piningit itu sesungguhnya itu satu, namun ada di mana-mana. Tergantung cara kita itu menyikapinya, tergantung cara kita itu menemukannya dan membuka hijabnya yang ada di dalam diri. Hijab sang kesatria piningit itu terbuka, akan diberi suatu pemahaman yang sebenar-benarnya itu adalah kehidupan sang jiwa yang memberikan suatu keadilan kepada kita semua, yaitu sang jiwa. Walaupun kita itu selalu menanti kesatria piningit yang akan membawa sebuah kehidupan negeri ini menjadi sebuah mercusuar dunia atau menuju ke Gemah Lipah Loji Nawitoto Tentrem Kertoraharjo, tentunya akan diawali dan dimulai jiwa-jiwa sang kesatria piningit yang ada di dalam diri kita itu harus dibuka hijabnya. Karena pada dasarnya walaupun ada sang kesatria piningit yang muncul di atas muka bumi ini, yaitu sang pemimpin yang disebut sang pemimpin nomor satu, kalau dalam diri kita itu tidak mau menerima, kalau diri kita itu tidak mau menyadari bahwa setiap manusia itu ada jiwa yang tersembunyi yang memberikan suatu keadilan kepada kehidupan, tentunya selalu itu akan selalu terjadi dengan adanya pro dan kontra. Tapi kalau kita itu sudah bisa bersatu padu kepada kehidupan kita semua, kita saling memahami, kita saling menghargai, saling menjunjung tinggi, saling melengkapi di antara satu sama lain, saling memberi di antaranya yang kekurangan, dan kita saling menimba ilmu bila mana kita itu masih kurang dalam pengetahuan, yang disebut duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, yaitu jiwa-jiwa yang telah terbuka hijabnya oleh diri kita semua. Karena pada dasarnya manusia itu dilahirkan itu sudah diberi suatu akal dan pikiran oleh Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal bila mana itu digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang baik itu akal yang disebut malaikat berwujud manusia. Nah, dalam pikiran itu yang sesungguhnya itu yang selalu itu yang menghijabi jiwa. Jadi kita itu jangan terbawa oleh pikiran-pikiran yang sifatnya itu sifat yang negatif. Yang negatif itu dibuang, yang positif itu kita ambil. Jadi manusia itu sesungguhnya itu sudah diberi lengkap oleh Tuhan kita atau Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekal hidup, untuk menuju pengabdian kepada Yang Maha Kuasa. Itu yang disebut urip. Itulah jiwa-jiwa sang kesatria piningit. Ini saya menerangkan bukan berarti saya itu mengaku bahwa diriku itu sang kesatria piningit, tapi yang saya ungkap, yang saya tebarkan itu satria piningit yang ada di dalam diri kita semua itu adalah sang jiwa yang menuntun dalam kehidupan kita
untuk di masa yang akan datang maupun di masa lalu. Itulah dalam cerita sang kesatria Piningit yang ada di dalam diri kita. Walaupun yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memberikan sebuah takdir kepada diri kita masing-masing. Takdir kita yang sesungguhnya itu sama, karena kita dilahirkan juga dengan wujud yang serupa namun tak sama. Allah memberikan takdir, jadi antaranya itu kita hidup dalam kelebihan atau kekurangan, kita menjadi orang yang sifatnya itu mempunyai kewibawaan, atau kita itu jadi manusia yang kekurangan, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Akan tetapi Allah itu memberikan sebuah doa. Apabila doa itu diucapkan dengan khusyuk, dengan tafakur, Allah itu akan mengabulkan segala permintaan kepada hambanya. Memang takdir itu memang tidak bisa dirubah, akan tetapi ada sebuah doa yang bisa yang Maha Kuasa itu mengabulkan apabila mana hambanya itu dengan sungguh-sungguh memohon kepadanya. Itulah jiwa-jiwa yang ada di dalam diri sang kesatria Piningit itu adalah artinya sebuah jiwa. Jiwa itu mempunyai sifat yang mulia, mempunyai sifat yang luhur, akan tetapi jiwa ini kadang itu masih ditutupi oleh hawa nafsu kita, nafsu duniawi maupun dari nafsu yang lain. Kalau kita itu bisa membuka hijab itu, insya Allah dengan izin Allah, apapun yang kita itu inginkan dan apapun yang kita itu butuhkan, yang penting dalam hidup ini selalu itu mengucapkan sebuah rasa syukur kepadanya, agar kita itu ditambahkan segala sesuatu kebutuhannya, namun bukan sebuah keinginan. Karena sebuah keinginan itu bukan suatu kebutuhan, keinginan itu tiada batas. Itu seperti itu. Dalam kali ini kami membuat sebuah tema ini untuk menuju 1000 subscriber kepada saudara-saudaraku semua yang dimana saja berada, yang telah setia kepada diri saya, yang selalu mengikuti maupun yang menyimak, dari yang suka dan tidak suka. Saya sebagai Genta Bumi Jaya, saya mengucapkan sangat berterima kasih. Semoga saja dengan segera tercapainya 1000 subscriber ini, kami dapat meneruskan sebuah konten-konten yang lain. Tentunya insya Allah apabila saya diberi kesehatan, saya akan mulai mencari jejak-jejak para leluhur yang ada di Nusantara ini, karena untuk mengingat dan memberikan suatu kehormatan. Bukan berarti saya itu menyembah kepada leluhur kita, akan tetapi kita itu akan memberikan suatu kehormatan dari perjuangan-perjuangan para leluhur yang telah tiada, atau yang para leluhur yang telah kembali kepadanya. Kiranya sekian dalam bahasan kali ini, semoga saja bermanfaat. Apabila tidak bermanfaat diabaikan saja, dan apabila ada hal-hal yang negatif jangan diambil, ambillah saja hal yang segi positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.